Pemirsa Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan bersama Anda pada malam ini bersama narasumber kita untuk membicarakan budidaya labu siam. Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, Kamu Bisa adalah acara pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ISI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Malam ini kita akan berdiskusi tentang budidaya labu siam. Dikenal juga walu siem, labu Jepang, labu Jipang. Jadi berbagai nama dikenal di berbagai daerah. Malam ini diskusi kita akan diikuti oleh seorang narasumber praktisi, Bapak Martin Kasenda. Beliau adalah petani dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Kita sapa Pak Martin. Selamat malam Pak Martin. Selamat malam. Apa kabar? Baik semua. Hujan di sana Pak? Sudah berhenti. Baik, jadi aman ya. Jaringan internetnya kadang-kadang terganggu kalau hujan. Baik, beliau adalah seorang petani dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Selain labu siam, beliau bertani yang lain, kentang, dan lain-lain. Nah, malam ini juga seperti biasa kita akan ditemani narasumber ahli kita, 3 orang narasumber ahli. Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS, Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam pemirsa, selamat malam Pak Siboro. Apa kabar? Baik di Palembang? Biasa. Baik. Mulai panas. Mulai panas ya. Baik, narasumber ahli kita yang lain, Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah seorang pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Selamat malam Pak Siboro. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya? Tetap sehat Pak, puji Tuhan. Nah, terima kasih. Baik, narasumber kita yang lain adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka, MP. Beliau adalah seorang pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Suaranya masih belum kedengaran, mungkin boleh di-unmute. Masih mute. Baik, mungkin sambil di-unmute, beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Baik, sudah jam 8 malam ya, jam 9 malam Pak. Di Ambon, 9 Maluku. lewat, ya. Baik. Malam ini kita akan berdiskusi tentang labu siam ya. Ada yang bilang labu Jepang. Jadi kenapa dinamakan labu siam? Karena katanya datang ke Indonesia dari Siam atau Thailand. Labu siam ini adalah keluarga Cucurbitaceae atau keluarga labu-labuan. Tanamannya menjalar, warnanya kuning, hijau muda, hijau tua. Menurut literatur asalnya dari Jamaika. Jadi Jamaika adalah sebuah pulau di Karibia. Di Meksiko bahkan digunakan akarnya menjadi sumber karbohidrat, menjadi cadangan makanan. Di Amerika sering dipakai atau dimakan sebagai makanan Thanksgiving. Di India dan di Nepal dipakai sebagai makanan bahan untuk kari ya, pucuk daun dan buahnya. Jadi banyak penggunaan. Di Indonesia kebanyakan digunakan sebagai sayuran maupun lalapan. Ada beberapa varietas hijau tua dan hijau muda yang lokal. Baik, sebelum kita berdiskusi, berbincang-bincang dengan Pak Martin dan narasumber ahli kita lainnya, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Martin Kasenda.
Baik, demikian video aktivitas dari Bapak Martin Kasenda tentang budidaya labu siam. Saya sapa dulu Pak Martin. Ini sudah berapa lama Pak Martin berbudidaya atau bercocok tanam labu siam? Sudah berapa lama Pak Martin? Sudah hampir 10 tahun. Wah, sudah hampir 10 tahun ya. Tadi buahnya kelihatannya memang segar-segar dan baik ya. Ini berapa lama bisa dipanen Pak Martin? Alasannya kenapa Pak Martin berbudidaya labu siam ini? Ya, alasan saya menanam labu siam karena labu siam ini jika ditanam sekali dia bisa panen sampai 2-3 tahun. Oh. Jadi cukup lama. Kalau tanaman-tanaman lain itu 3 bulan harus dikelola kembali tanahnya. Tapi kalau labu siam serta tanam, ya 3 bulan sudah mendapat hasil, lalu diurus sampai 2-3 tahun baru dia berkurang buahnya. Baik. Jadi dari sisi bisnis kelihatannya lumayan ya Pak Martin ya. 2-3 bulan sudah mulai panen dan masih mengalami usia produktif 2-3 tahun ya, 1-2 tahun ya. Baik. Ini ditanam di tanah seluas berapa nih Pak Martin biasanya? Ya, biasanya petani sini menanam juga tanaman yang lain seperti kol, wortel, bawang, kentang. Maka bagi petani-petani, mereka hanya menanam, ada yang setengah hektar, ada yang 1/4, tapi saya ini 1/6 karena lahannya dibagi-bagi dengan tanaman yang lain. Baik, 1/6 hektar ya, dibagi-bagi dengan tanaman yang lain ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bisnis usaha, ini cukup prospektif ya, cepat dipanen dan masa usia produktifnya cukup lama. Ya. Dari sisi konsumen ini juga peminatnya banyak ya Pak Martin ya, karena dipakai untuk sayuran lalapan ya. Ya, banyak. Gampang dijual ya? Gampang dijual. Ya, dan di beberapa daerah memang ini bahan untuk yang enak diolah ya. Sayur lodeh, oseng-oseng, sayur asam ya. Juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, niasin, dan sedikit albuminoid ya. Dan dia bersifat dingin sehingga sejuk dan dingin di perut ya. Dan katanya berkhasiat menurunkan darah tinggi baik bagi ibu hamil karena memiliki asam folat. Jadi dari sisi bisnis oke, dari sisi pelanggan atau konsumen juga oke. Mungkin Prof Daniel bisa komentar sedikit mengenai aspek usaha dari labu siam ini. Baik, terima kasih. Jadi harga labu siam ini dari beda tempat rupanya berbeda-beda. Kalau di Modo Inding katanya bisa 6 sampai 10 ribu. Tapi kalau di Pulau Jawa tergantung mutu ya. Di tingkat petani bahkan bisa dari 1.500 atau 2.000 sampai ke 7.000 1 kilo tergantung mutunya. Dan saat ini yang paling banyak juga dibeli orang adalah yang tipe baby labu siam ya. Jadi masih kecil sudah dipanen karena katanya efek kesehatannya lebih baik khususnya pada masa pandemi sehingga permintaan labu siam yang tipe baby ini lebih banyak pada saat sekarang. Dari berbagai literatur, keuntungan dari menanam labu siam ini itu sekitar 3 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Dan kemudian perawatannya itu kelihatannya ringan ya. Setelah ditanam, karena dia tadi di atas para-para, dia ini labu siam ini rakus akan sinar matahari, jadi dia tidak boleh ditanam di tempat yang terlindung, sehingga dia di atas, dan akibatnya di bagian bawah itu agak sulit bagi tanaman lain atau gulma untuk tumbuh, sehingga tidak begitu perlu banyak tenaga untuk membersihkannya, ya, sehingga biaya untuk pengelolaannya relatif murah, kecuali pada waktu awal ya. Pada waktu awal itu tanahnya mesti kita olah, nambahkan pupuk dasar, pupuk
kandang ya, karena ini dia akan bertahan lama di situ ya. Dan kemudian tempat dia bergantung ini, tempat dia berdiri ini perlu dibuat ya. Dan inilah, jadi kalau nanam labu siam perlu biaya awal ya, biaya awal yang relatif tinggi ya, relatif tinggi untuk gantungannya dan sebagainya ya. Tapi ini bisa bertahan cukup lama, sehingga sebetulnya untuk jangka panjang 3 tadi menurut literatur bahkan ada yang sampai 4 tahun ya, kalau di Pak Martin tadi 2-3 tahun, sehingga kalau kita hitung katakanlah 3 tahun, biayanya sebetulnya jadi lebih jadi rendah ya. Ya, makanya secara ekonomi ini menguntungkan begitu ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat di pasar harganya relatif murah, tapi karena ini tadi bisa dipanen setiap minggu ya, continue terus setiap minggu, petani punya income sudah pasti. Seperti Pak Martin, dia selalu ada income, selain dia nambah income lagi dengan produk yang lain. Dan labu siam ini selalu adalah, kalau kita lihat di warung atau di pasar, di supermarket, selalu ada. Jadi dia walaupun banyak sayur lain, dia selalu ada. Jadi walaupun sedikit atau banyak, pasti dibutuhkan oleh orang. Jadi dan selalu habis itu. Saya belum pernah lihat di warung itu sampai membusuk. Ya, selalu ada, laku terus. Makasih. Baik. Jadi Prof. Daniel, dari sisi aspek usaha kelihatannya cukup menarik ya. Tadi kebutuhannya selalu ada, tidak perlu bermusim, dan dari sisi pemeliharaan sepanjang tahun tahun bisa ini ya. Apalagi usia produktifnya cukup panjang. Mungkin sebelum kita kembali ke Pak Martin untuk menanyakan bagaimana beliau berbudidaya labu siam ini, saya mungkin ingin mendapatkan gambaran umum dulu. Dari sisi lokasi, suhu, ya iklim, kemudian pH, jenis tanah. Mungkin dari Dokter Hukum boleh menyampaikan, ini labu siam ini cocoknya ditanam di daerah seperti apa, pH seperti apa, model tanah seperti apa. Silakan Dokter Hukum. Ya, baik, terima kasih Pak Siboro, para pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa tanaman labu siam ini adalah jenis tanaman merambat dan biasanya ditanam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, baik yang dataran rendah itu dengan suhu sekitar 21 sampai dengan 28 derajat Celcius, sedangkan pada ketinggian di daratan tinggi itu sekitar 15 sampai 20 derajat Celcius. Ketinggian yang dianjurkan itu adalah ketinggian 200 meter sampai dengan 1.100 meter dari permukaan laut. Tetapi ada juga yang bisa ditanam pada dataran yang agak lebih rendah lagi. Nah, menyangkut dengan kesesuaian, tanaman ini sangat adaptif sekali terhadap iklim. Jadi pada kondisi musim hujan dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi, berarti suhunya yang rendah, namun dia masih bisa toleransi untuk hidup. Namun dalam kegiatan usaha budidaya itu petani harus membuat saluran irigasi sehingga tidak terlalu banyak air yang tergenang, karena kalau air tergenang terlalu lama, ya itu berarti terjadi pernapasan yang bersifat anaerob dan juga bisa berpengaruh buruk terhadap serapan akar. Dan di samping itu pada musim kemarau dengan suhu yang agak tinggi dan kekurangan air pun dia masih bisa beradaptasi. Nah, namun perlu dibuat drainase, yang pemberian air yang memang harus cukup, karena air yang cukup bisa berfungsi untuk melarutkan garam-garam di dalam tanah atau nutrisi, dan ini bisa diangkut sepanjang saat untuk keperluan pertumbuhan, perkembangan, sampai dengan pembungaan dan pemasakan buah.
apalagi ini labu siam ini kan termasuk tanaman yang mengalami fase pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Oleh karena itu pertumbuhan awal itu perlu diperhatikan sangat baik. Untuk toleransi terhadap pH tanah, ya dia sangat baik sekali untuk jenis tanah yang lempung berpasir dengan kondisi pH itu 5 sampai 6,5. Namun kalau untuk tanam di tanah yang ber-pH rendah, dia masih bisa bertoleransi, artinya tidak mengeluarkan uang untuk membeli pupuk yang lain seperti belerang untuk menyeimbangkan pH tanah. Nah, ini salah satu keunggulan dari tanaman labu siam ini. Terima kasih Pak untuk. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Dari penjelasan Dr. Hukom tadi saya bisa mengambil kesimpulan tanaman labu siam ini adaptif ya. Pak Martin, modo inding itu di atas 1000 ya, di atas permukaan laut ya. 1000. Oke, kondisi tanah Pak Martin apa? Berpasir? Berpasir. Oke, jadi pas ya. Berpasir dan gembur, memang gembur. Memang gembur dan berpasir, dan sudah pasti ya, modo inding ini tanah yang subur ya, memang karena lumbung pangan untuk Indonesia Timur. Nah, kita cerita sedikit Pak Martin, bagaimana memulainya, bibitnya dari mana ini Pak Martin? Ya, setelah petani untuk menanam labu siam ini, memang bibitnya itu ada orang yang bawa dari Manado, orang ingin membudidayakan, mereka mulai tanam. Oke. Lalu setelah mereka tanam, maka banyak petani-petani di Modo Inding ingin juga ikut serta untuk menanam labu siam, karena melihat labu siam ini setelah ditanam dalam jangka waktu yang panjang untuk memberikan hasil kepada petani. Jadi petani ini banyak yang membudidayakan ini labu siam. Baik, mulai ditanamnya bibitnya buahnya Pak ya? Bagaimana? Boleh diceritakan bagaimana cara menanamnya mulai dari bibit? Jadi setelah mengambil buah labu siam ini yang sudah matang atau sudah tua, ya, lalu disemayamkan. Oke. Ya, disemai ya. Baru tunggu tunas 30 cm atau 20 baru ditanam. Oke. Jadi setelah buahnya ditanam di tempat yang lembab, tumbuh tunasnya 30 cm, kemudian baru dipindah ke media tanam. Tadi Pak Prof Daniel menceritakan para-para. Ini bagaimana membangun para-paranya nih? Setinggi apa yang dibangun, Pak? Ya, memang untuk membangun para-para ada yang membuat tiang dari tumbuhan atau batang yang bisa bertumbuh, atau dibuat dari beton, lalu dibuat para-para. Tingginya itu sekitar 1,5 meter. Oke, ya. Karena kalau datang waktu untuk pembersihan, kalau 1,5 meter, orang yang dibawa itu bawa para-para, dia masih berdiri. Oke. Dia masih berdiri untuk mengambil daun-daun yang kering untuk membersihkan labu siam ini. Dari luas lahan Pak Martin 1/6 hektar tadi perlu berapa biji bibit Pak? Untuk sekitar 60 biji bibit ya. Satu lubang satu bibit atau 2 bibit? Ada 2. Oh, dibuat 2 biji. Untuk cadangan ya? Ya. Kemudian lubang tanamnya seperti apa, Pak? Tadi Pak Dr. Hukom menyarankan ada drainase. Ada drainase di sekitar lubang atau bagaimana? Kedalaman lubang seperti apa? Ya, kedalaman lubang itu setelah digemburkan tanahnya, maka digali itu sekitar 20 cm, baru ditaruh bibit labu siam ini. Oke. Jadi kira-kira kedalaman 20 cm, kemudian luas lubang 40 kali 40 ya? Ya. Oke.
Nah, itu dengan jarak berapa antara lubang atau antar tanaman? Ya, untuk petani muda ini untuk menanam labu siam ada bermacam-macam. Ya. Kalau di kebun saya itu, saya taruh 5 kali 5. Jadi dalam baris 5 meter dari mendatar dan juga 5 meter ke sampingnya. Ya. Oke, karena menjalar ya, jadi perlu dibuat agak jarang ya. Nah, itu untuk luas lahan Bapak yang 1/6 hektar dengan 60 bibit tadi, itu berapa tanaman akhirnya tumbuh, Pak? Berapa jumlah tanaman? Ya, untuk dia bertumbuh, kalau itu bibitnya unggul, dapat yang unggul, dia bisa bertumbuh semua. Oke. Tidak ada yang mati. Tapi kalau datang musim yang tidak sesuai dengan lahan ditanam itu, ada juga yang mati, tapi harus diganti. Baik. Tetap dia harus bertumbuh 2, itu yang digunakan. Baik. Mungkin ada advice dari Dokter Hukum mengenai pembibitan dan penanaman ini? Ya, jadi menyangkut dengan bibit dan penanaman yang dilakukan oleh Pak Martin, saya lihat dari video tadi, ya, sudah bagus. Artinya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, jadi biasanya disemai dulu. Jadi benih itu kita ngambil dari benih yang memang matang fisiologis, disemai kemudian tumbuh sekitar 30 cm, siap ditanam pada lokasi yang sudah dibuatlah lubang tanam dengan jarak tanam yang tadi disebutkan. Nah, saya pikir sudah bagus. Nanti begitu tanaman sudah mulai tumbuh bagus, lalu dibuat para-para tadi supaya tanaman itu tetap tumbuh terus dan bisa menghasilkan. Nah, untuk pemilihan benih atau bibit, benih atau menjadikan bibit ini, jadi persyaratan utama itu adalah bibit dari biji atau buah yang betul-betul matang secara fisiologis. Karena ini akan menjamin pertumbuhan awal yang baik di lapangan. Di samping itu, bibit atau benih buah yang akan diambil itu memang benar-benar yang unggul, bebas dari penyakit, ya, bebas dari penyakit dan betul-betul mulus, bagus. Nah, mungkin kalau yang dilakukan oleh Pak Martin ini masih bersifat lokal, artinya bahwa bibit atau benih yang diambil dari buah itu masih bersifat lokal dari petani. Tetapi kalau memang ini berkembang secara baik dan sudah bisa dibuat persiapan benih yang memang terkontrol, saya pikir akan nanti menghasilkan produktivitas yang cukup bagus kalau memang dikombinasikan dengan teknik budidaya yang tepat. Ya, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan terkait budidaya labu siam atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait pertanian, silakan disampaikan melalui call center di layar Anda atau melalui YouTube chat, YouTube live chat, atau chat di Facebook Live. Nanti narasumber kita akan mencoba menjawabnya, baik Pak Martin sebagai narasumber praktisi maupun narasumber ahli, Dr. Hukom, Dr. Johana maupun Prof. Daniel. Pak Martin, tadi bibitnya dari hasil yang sudah dipanen ya, atau ini yang kalau menurut Dr. Hukom sebaiknya dipilih yang terbaik, Pak. Jadi yang dijual jangan yang terbaik, tapi yang terbaik dijadikan bibit. Begitukah Pak Martin? Ya, memang dipilih untuk jadi bibit itu harus dipilih yang baik. Oke.
Jadi dipilih yang terbaik, itu yang jadi bibit ya, supaya berikutnya akan ditanam dengan baik. Baik, boleh Pak Martin cerita mengenai perawatan dan pemeliharaannya. Tadi Prof. Daniel mengatakan ini termasuk labu siam ini termasuk tanaman yang mudah dirawat dan mudah dipelihara ya. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya, penyiangannya, penyiramannya maupun pemangkasan, apa yang dilakukan? Ya, untuk pemeliharaan labu siam ini memang agak ringan karena apabila labu siam itu sudah merayap di atas para-para, ya, maka lahan yang di bawah itu tidak bisa lagi tumbuh rumput. Ya. Jadi tinggal di sekitar pohon kami rawat, digemburkan, lalu ditaruh pupuk, lalu jika ada daun-daun sudah kering, kami harus bersihkan. Jika banyak daun begitu lebat, ya, maka harus dikeluarkan yang lain supaya dia punya pembuahan itu baik. Oke. Dan juga untuk penyiraman, melihat iklim di Modo Inding cukup membantu, hujan cukup, juga cuaca panas cukup, maka tidak ada penyiraman. Baik. Nanti jika ada hama yang hendak merusak, seperti hama penusuk buah, jika dia sudah tusuk buahnya, pasti dia busuk. Ya. Dia akan jadi busuk. Lalu daunnya juga ada hama-hama yang mengisap tangkai daun, maka daun itu jadi layu, jadi kering. Nah, itu hama-hama itu kita semprot dengan racun yang dipakai oleh petani-petani lain untuk menyemprot hama-hama pada sayur-sayur seperti kol, pecai. Nah, itu yang kami gunakan. Baik. Jadi untuk pemeliharaan cukup ringan, tapi sangat memuaskan hasilnya. Baik. Tadi ada hama-hama yang sudah disebut oleh Pak Martin ya, lalat buah dan berbagai hal ini. Mungkin Dr. Johanna boleh memberikan komentar atau advice apa yang dilakukan. Tadi Pak Martin mengatakan disemprot dengan racun ya. Silakan Dr. Johanna. Ya. Terima kasih Pak Siboro. Ada beberapa jenis hama dan penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman labu siam. Nah, yang pertama itu hamanya, biasanya itu ada sejenis hama yang hidupnya di dalam tanah, namanya itu ulat gerayak. Nah, gejalanya itu biasanya dalam satu malam bisa habis semua daun-daun labu siam yang biasanya ditanam petani. Dalam satu malam, loh Pak Martin, bisa semua tanaman Bapak itu habis dimakan oleh ulat gerayak. Nah, biasanya ulat gerayak ini dia hidup di dalam tanah. Kemudian dia meletakkan telur di atas daun dan akan menjadi ulat, dan ulat itu yang memakan daun pada saat malam hari. Nah, sehingga bila terdapat telur pada daun-daun itu dipangkas atau diambil secara mekanik dengan tangan saja, tidak usah pakai pisau dan lain-lain, diambil dengan tangan kemudian dikumpulkan. Saya mengingatkan lagi, jangan sampai telurnya menetas, diambil lebih awal supaya jangan menjadi sumber penyakit, dimakan telur itu dia menetas dan akan menjadi ulat, kemudian menyerang atau memakan habis daun-daun dari labu siam tersebut. Kemudian kalau sudah pagi, ulat-ulat yang kumbang-kumbang ini dia akan masuk ke dalam tanah dan dia bersembunyi di dalam tanah. Kalau dicari lagi tidak dapat atau tidak ketemu, dia biasanya beraktivitas pada malam hari. Kemudian kalau yang kedua itu ada sejenis kumbang yang tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Martin, saya lihat di wall itu juga sangat
berbahaya. Gejalanya itu dia akan memotong, kemudian menusuk buah-buah itu, sehingga kalaupun buah itu dia berkembang, dia akan rasanya hambar. Kalau serangan hama ini dia berlanjut, tanaman akan mati. Nah, sedangkan kalau penyakit, saya balik dulu, pemberantasannya itu yang tadi secara mekanik, kemudian petani harus membersihkan lahan dari gulma-gulma atau tanaman-tanaman liar yang menjadi sarang dari Spodoptera ini, ulat gerayak ini, sehingga lahan itu harus bersih, tidak menjadi tempat bersembunyi dan berkembang biak dari hama ini. Kemudian ya, itu merupakan hama, dan kalau yang kedua penyakit, biasanya itu merupakan penyakit embun bulu. Nah, penyakit ini dia disebabkan oleh sejenis jamur. Biasanya penyakit ini muncul pada saat kondisi lahan kering atau ada angin. Biasanya spora itu diterbangkan oleh angin, kemudian hinggap di atas permukaan daun. Pada saat kondisi lahan itu berembun atau lembab, spora-spora itu akan berkembang atau pecah dan akan merusak tanaman. Gejalanya itu buah-buah itu akan mengalami bercak-bercak, kemudian kuning, dan menyebabkan tanaman layu dan mati. Nah, kalau tanaman itu bertahan sampai berbuah, buah-buah itu juga akan berasa hambar, tidak enak untuk dimakan. Pemberantasannya, kita harus melakukan pergeliran tanaman. Jadi labusiam ini dia masuk di dalam famili Cucurbitaceae, sehingga dilakukan pergeliran tanaman dengan bukan sejenisnya. Jadi bisa dilakukan dengan jenis tanaman lain. Misalnya saja Bapak bisa ganti dengan jahe, atau bisa dengan sawi, karena itu bukan Cucurbitaceae. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah virus. Nah, virus ini juga disebabkan oleh hama. Ada serangga-serangga yang bisa menyebabkan penyakit virus ini, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan membasmi serangga. Yang saya sarankan, pembersihan lahan sehingga tidak ada gulma atau tanaman-tanaman liar di sekitar tanaman yang menyebabkan tempat hidupnya bagi serangga dengan baik. Kira-kira demikian, Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Johana. Sebelum kita lanjutkan mendiskusikan hama penyakit maupun pergantian tanaman, kita lihat dulu yang satu ini. Dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistansi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Baik,
Dari penjelasan Dr. Johana tadi, kelihatannya ulat gerayak ini ya, mengerikan juga ini. Apakah Pak Martin pernah mengalami diserang oleh ulat gerayak ini, labu siamnya? Ya, pernah juga. Langsung habis Pak ya, semua daunnya? Ya, enggak semua habis. Karena waktu itu didapati bahwa ada ulat-ulat, dan setelah kami bersihkan tanahnya itu, maka cukup juga ulat-ulat itu didapat. Jadi dengan sendirinya juga kami tambah dengan semprotan untuk pembunuh hama. Baik, mungkin Dr. Johana ada saran semprotan yang alamiah seperti apa? Mungkin bisa menjadi panduan bagi Pak Martin ini. Iya. Mohon maaf sebelumnya Pak Martin, saya tidak menyarankan untuk menggunakan pestisida karena itu bukan obat tetapi itu racun. Dan bila menggunakan pestisida dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan merusak struktur tanah. Kemudian yang pertama sekali menjadi racun untuk konsumen, artinya Bapak sendiri kalau Bapak memakan tanaman Bapak, kemudian dijual di pasar menjadi itu juga menjadi racun untuk konsumen. Kemudian racun itu tidak akan sekaligus nampak efeknya bagi kehidupan kita, baik manusia maupun makhluk hidup lain, tetapi akan memakan waktu yang panjang. Jadi bisa saja menyebabkan kanker pada manusia, kemudian matinya semua mikroorganisme yang bermanfaat di sekitar pertanaman Bapak, yang bisa saja bermanfaat dalam kita mengendalikan hama maupun penyakit. Secara alami, mereka akan membunuh hama dan penyakit di seputaran pertanaman Bapak. Tetapi karena Bapak menggunakan pestisida yang terus-menerus akan membuat hama maupun penyebab penyakit, baik jamur, bakteri, virus, itu akan menjadi kebal. Lama-lama dia akan tahan dan muncul hama-hama baru yang makin ganas, ataupun penyebab-penyebab penyakit, baik jamur, bakteri, maupun virus yang lebih dahsyat lagi, membentuk ras-ras baru, tipe-tipe baru yang lebih ganas lagi untuk menyerang pertanaman Bapak. Bukan saja pada labu siam yang kita bicarakan malam ini, tetapi tanaman-tanaman lain yang Bapak budidaya. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakan pestisida. Sebaiknya Bapak menggunakan, di seputaran Bapak itu ada banyak tanaman yang kita bisa gunakan sebagai pestisida botanis ataupun biopestisida. Bisa menggunakan untuk hama, kita bisa menggunakan Bacillus thuringiensis atau sejenis jamur yang bisa Bapak konsultasikan dengan bagian perlindungan tanaman di seputaran Bapak. Nanti bisa berkonsultasi dengan Pak Yusuf yang sudah kami sarankan. Itu lebih baik menggunakan pestisida alami, nabati Pak. Jangan menggunakan pestisida botanis, karena akan merusak tubuh kita dan juga lingkungan di mana kita berada. Nomor satu, tanah yang Bapak gunakan itu lama-lama dia akan mengeras karena matinya mikroorganisme atau jamur, bakteri yang bermanfaat di dalam tanah, sehingga bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang bermanfaat untuk merombak bahan organik di dalam tanah itu menjadi mati. Akhirnya tanah-tanah itu rusak, tidak bisa gembur lagi. Kita mau mengembalikan situasi dan kondisi tanah itu ke semula, itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Jadi mungkin Pak Martin bisa dipertimbangkan ya untuk mencari penanggulangan yang lebih alami ya. Tadi Dr. Johana juga menyarankan pergantian tanaman. Ini seperti apa Pak Martin?
Apakah memang selama ini labu siam dan labu siam terus atau ada diganti-ganti? Ya, pengalaman saya itu labu siam apabila sudah waktunya untuk diganti, maka lahan itu kami biarkan dia tumbuh rumput. Ya. Dalam waktu 1 tahun baru kita kelola kembali. Nah, ditanam karena lahan itu sudah penuh dengan tiang-tiang. Jadi kalau di Modo Inding ini harus buat bedengan, maka akan terganggu dengan tiang-tiang. Dan juga di Modo Inding ini untuk buat tiang adalah tiang atau kayu yang bertumbuh. Jadi di bawahnya akar-akar semua. Jadi kami biarkan rumput itu bertumbuh dalam waktu 1 tahun, diistirahatkan lahannya, baru kami tanam. Baik, jadi ada istirahat dulu setahun ya. Ini bagaimana Dr. Johana? Ini merupakan bagian yang baik, tidak diganti tapi diistirahatkan dulu lahannya. Dari sisi proteksi tanaman, bagaimana ini Dr. Johana? Kalau menurut saya itu tidak efektif dan efisien. Karena lahan dibiarkan ditumbuhi oleh gulma yang merupakan sumber hama maupun penyakit juga. Nah, sebaiknya ganti dengan jenis tanaman lain. Saya menyarankan, kan kalau bisa, ini kan cucurbitaceae, kita ganti dengan jagung. Tidak usah dibuat bedengan, tugalan. Sistemnya tugal, jadi tugal membuat lubang di antara tiang-tiang itu, sehingga pemanfaatan lahan itu bisa efektif. Kemudian tanah itu juga bisa ada hama maupun penyakit di situ yang merupakan sumber penyakit dan hama untuk tanaman yang berikutnya itu terputus. Baik. Sehingga saya menyarankan mungkin saja ditugal dengan tanaman jagung, Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi masukan dari Bu Dr. Johana adalah dimanfaatkan dengan jagung ya, tanpa merusak atau mengganti para-para dan mengganggu para-para ya, Dr. Johana ya. Mungkin boleh dipertimbangkan Pak Martin ke depannya sehingga tetap produktif ya. Tapi di Modo Inding ada yang tanam jagung? Ada juga. Selain jagung tadi Dr. Johana juga menyebutkan jahe ya. Di Modo Inding kalau nggak salah ada juga tanaman jahe ya. Ada juga, banyak. Ya, baik, kita lanjut dengan pemupukan ini. Pupuk apa yang diberikan Pak Martin untuk labu siam ini? Ya, untuk pemupukan, karena di Modo Inding ini hanya ada beberapa macam pupuk, yaitu urea, Ponska, SP36, dan juga Mutiara. Nah, itu pupuk itu yang kami gunakan dengan ukuran-ukuran supaya lahan atau labu siam itu bisa menerima pupuk yang kami berikan. Sebab memang pengalaman jika terlalu banyak dosisnya, maka bisa juga membuat tanaman itu bisa jadi kurus. Jadi kami harus taruh sekedar untuk menyuburkan saja, bukan harus taruh sebanyak mungkin. Jadi kami harus membuat supaya tanah itu bisa gembur dan juga labu siam itu bisa bertumbuh dengan subur. Jadi untuk pemupukan itu kami gunakan pupuk yang beredar di Modo Inding. Baik. Di umur berapa ini Pak pupuknya diberikan? Di umur 1 bulan. 1 bulan ya. Setelah 1 bulan maka mulai taruh pupuk. Oke. Ketika pembibitan tadi dikasih pupuk juga ya? Belum. Oh, belum. Waktu pembibitan itu baru digemburkan, baru ditanam. Baik. Nanti dia sudah mulai merayap, baru ditaruh pupuk. Baik. Jadi ketika 1 bulan diberikan pupuk, kemudian langsung panen. Ada lagi periode diberikan pupuk? Nanti ada lagi periode. Sebab nanti buahnya setelah kelihatan sudah cukup lama untuk membesar, maka harus ditambah pupuk supaya dia cepat membesar buahnya. Baik.
Untuk 1,6 hektar yang Pak Martin, kebutuhan pupuknya seperti apa? Atau per batang kebutuhan pupuknya seperti apa? Ya, per pohon itu sekitar 8-10 kilo sudah dicampur dengan 3-4 macam pupuk. Oke, 8-10 kilo ya per pohon ya? Ya. Baik. Ya. Mungkin ada masukan dari Dr. Hukom terkait dengan pemupukan ini? Suaranya nggak kedengaran, Dr. Hukom, mungkin masih mute. Ya, baik Pak Siboro. Jadi terkait dengan pemupukan, ya ini sangat penting sekali karena ini menyangkut dengan hasil dan kualitas yang akan diperoleh. Jadi biasanya pemupukan itu bisa digunakan pupuk organik atau pupuk kandang, dan juga ada pemupukan kimia yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Martin tadi. Jadi ada urea, ada SP36, ada Ponska, ada Mutiara. Nah sebetulnya ya ini pelengkap daripada kebutuhan tanaman. Jadi pada umumnya petani memberikan pupuk seperti itu. Nah, cuma kalau untuk petani yang memang betul-betul ulet dan untuk skala bisnis perlu diikuti dengan kita harus tahu dulu kandungan hara tanah itu, baik yang mengandung hara makro mikro itu berapa banyak di dalam tanah itu, karena kandungan hara dalam tanah itu kan dia mengalami fluktuasi dari musim ke musim. Nah, oleh karena itu kita harus tahu berapa banyak kita punya kandungan hara makro mikro yang tadi sudah disebutkan itu banyak makro. Nah, itu berapa banyak? Lalu kita bisa tambahkan nanti berapa banyak. Kalau itu dikasih pupuk organik atau pupuk kandang, kita harus tahu juga kandungannya hara makro mikro itu berapa banyak. Nah, ini semua nanti dihitung, lalu kita bisa memberi dosis. Sebetulnya dosis dari tahun ke tahun itu tidak pernah stabil, ya. Harus dosisnya begitu. Tapi dengan mengetahui kandungan yang ada di dalam tanah, baik hara makro mikro, lalu kita bisa bikin dosis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, untuk tanaman labu siam ini karena dia harus pertumbuhan awal vegetatif harus bagus. Nah, ini perlu diberi nutrisi yang memang merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun dan cepat untuk bertumbuh. Nah, nanti pada tahap berikutnya itu ada tahap itu diberikan ada pupuk yang memang bisa menjamin pertumbuhan vegetatif tetap bagus, tetapi juga ada mengandung hara yang memang bisa berfungsi untuk menstimulasi bunga. Nah, bunga supaya bunga terbentuk banyak, tidak gugur, dan semuanya bisa nanti bisa menjadi buah. Karena tanaman labu siam ini adalah jenis tanaman yang berumah satu, artinya bahwa bunga jantan dan bunga betina itu ada pada satu tanaman. Jadi tidak terlalu sulit karena dia bisa mengadakan penyerbukan. Nah, ini tentunya tergantung dari nutrisi. Nanti mau masuk lagi ke tahap berikut, jadi itu ada tadi bilang 1 bulan ya, pemberian pupuk susulan itu 1 bulan. Tapi paling bagusnya itu ada 2 bulan. Nah, itu supaya ketersediaan itu bisa tersuplai. Jangan sampai habis di dalam tanah akibat dari mungkin saja proses penyerapan untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan juga mungkin kalau ada terjadi pengairan yang berlebihan atau hujan, itu kan dia mengalami leaching atau tercuci, dan dia keluar dari area perakaran. Nah, ini perlu kita cukupkan setiap saat. Oleh karena itu harus ada pemupukan susulan supaya nanti pas memasuki fase pembungaan dan
Kalau bunganya banyak, terbentuk buah kecil kan pasti buahnya tidak besar kalau makanannya terbatas. Buahnya tidak besar. Dan kalau juga kondisi hara atau nutrisi berada di ambang batas bawah, lalu itu menyebabkan bisa gugur, bunga-bunga dan buah-buah kecil pun bisa gugur. Nah, oleh karena itu harus menambahkan yang berikut untuk mungkin 2 minggu pertama 4 minggu, berikutnya 2 minggu berikut 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Itu sudah masuk pada fase pembungaan dan pembentukan buah ya. Nah, ini perlu dijaga nutrisinya sehingga dia berkembang secara sempurna, mulus, dan dia bisa memberikan kontribusi terhadap kandungan-kandungan gizi yang nanti menentukan kualitas rasa daripada buah itu. Nah, ini yang sangat penting sekali. Nah, untuk yang pemupukan yang sudah diberikan, yang saya lihat dari Pak Martin buat itu sudah bagus. Nah, cuma kalau nanti kita buat yang paling terbagus, itu nanti produksi itu kita dapat buah yang mulus dengan ukuran yang seragam. Tadi kan dibuat ukurannya seragam itu 0,5 ya per buah, itu 0,5 kilogram per buah. Nah, tetapi kalau itu memang ukuran maksimal secara genetik, dia akan kita dapatkan buah yang standarnya ukuran seperti itu kalau diberikan makanan yang sama. Nah, cuma kita harus pahami dan kita sadar bahwa setiap jengkal tanah itu kan ketersediaan nutrisi, kandungan nutrisi itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin diambil secara umum saja, dikasih dosis sekian. Ya, nanti untuk proses berikut lagi kita mungkin bisa lihat pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman maupun sampai dengan pembungaan dan tumbuhan, ya kita bisa kalau Pak Martin sudah berpengalaman otomatis bisa menakar dan membuat dosis khusus. Nah, saya sarankan begini, untuk mendapatkan, karena ini dia punya masa produktif yang cukup panjang, bisa sampai dengan 4 tahun, 3-4 tahun. Menurut pengalaman saya, kalau seandainya ada masa istirahat, kalau dia produksi 3-4 tahun bisa menerus terus tanpa ada putus buah, itu justru malah lebih bagus. Kenapa sampai dia putus buah, putus pembungaan? Karena nutrisi itu dipakai banyak untuk pembesaran buah dan tidak ada cadangan nutrisi untuk menstimulasi pucuk baru yang nanti menghasilkan bunga baru. Makanya dia istirahat seketika. Nanti setelah dipetik buahnya, nah di situ ketersediaan nutrisi diangkut untuk nanti proses pembungaan. Nah, lalu pembuahan lagi. Kalau seandainya ini tidak dilakukan proses pemupukan lagi, itu berarti nanti stagnasi lagi, buah-buahnya kecil, produksinya turun. Tapi kalau ini dibuat seragam, menjaga tingkat kesuburannya bagus dengan suplai nutrisi yang tepat, itu dia berbunga terus dengan produksi yang stabil. Baik. Nah, ini yang paling penting. Cuma jadi masalahnya, masalah nutrisi ini kan cukup panjang, dan kalau dikuliahkan itu kan panjang. Hara tanaman itu kan 1 semester mahasiswa tingkat 3 itu kuliah. Jadi secara praktis mungkin seperti itu. Baik. Ya, nanti banyak konsultasi mungkin dengan ahli-ahli nutrisi atau ahli pemupukan, itu sudah bagus. Saya pikir sudah bagus. Yang hasilnya saya lihat sudah bagus. Tapi untuk menghilangkan kisut, itu lalu dengan produksinya terus supaya tidak ada jeda. Baik. Kemudian yang berikut saya tambahkan tadi tentang masa bero yang tadi sudah panen, nanti mau rotasi, yang tadi disarankan oleh Dokter Yatari Buka tadi bahwa tanam jagung boleh juga. Nah, tanam dengan yang lain, jenis-jenis yang lain boleh. Tetapi masa bero itu sangat penting sekali. Tetapi jenis tanamannya apa? Jangan dibiarkan gulma, tapi mungkin disebar jenis-jenis tanaman leguminosa. Ya. Nah, ini yang bisa menyuburkan tanah itu lagi sehingga dia mengurangi dosis pupuk kimia. Baik. Nah, tanah tetap awet
dan subur dan bisa menghasilkan produksi yang unggul sepanjang saat. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom penjelasannya. Jadi mungkin memang kecukupan nutrisi dan hara ini penting ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan, dan pertanyaan ini sudah ditanyakan juga minggu lalu dari Rile Silalahi ya. Pertanyaannya tidak terkait labu siam, tapi terkait pisang ya. Kemarin itu aku bertanya, kapan jantung pisang boleh diambil dari pisangnya, Pak? Jadi kapan jantung pisang boleh diambil dari dari pisangnya? Jawabannya, ketika jantung bunga pisang sudah berada sekitar 25 cm di bawah buah terakhir, sebaiknya dipotong saja. Sebab jantung pisang ini kalau dibiarkan terus akan menghambat pertumbuhan buah. Itu mungkin jawaban yang umum. Ada tambahan mungkin dari Dr. Hukom atau Prof. Daniel atau Dr. Johanna? Ini terkait jantung pisang, bukan? Nanti saya tambahkan, Pak, untuk yang silakan. Masalah ini ya. Jantung pisang ini sama dengan kasus di labu siam. Ya. Itu sama. Jadi kenapa sampai Pak Martin lakukan pemangkasan daun yang berlebihan? Nah, ini supaya untuk mengalokasikan seluruh proses fotosintesis, hasil fotosintesis atau fotosinteat yang dibentuk pada proses fotosintesis itu untuk nanti pembesaran buah yang sudah terbentuk atau bunga buah dan juga organ-organ tubuh yang lain. Nah, terkait dengan pisang ya itu. Jadi pisang itu nanti dari tandan, dari atas kan kita bisa lihat proses pengeluaran sisir buah itu pada sisirnya itu. Makin hari makin ke bawah itu makin kecil, makin kecil. Nah, makin kecil dan pada akhirnya akan membentuk buah yang tidak punya dagingnya. Nah, itu berarti buah-buah yang tidak produktif, yang tidak bisa digunakan. Nah, nanti kalau dibiarkan terus jantung itu nanti dia akan turun terus kalau tidak dipotong. Baik. Nah, sebaiknya tadi yang sudah dijawab tadi dipotong pada sisir yang memang terakhir tapi masih bisa memberikan hasil. Baik. Tujuannya apa? Supaya nutrisi yang diangkut dari dalam tanah itu bisa dipakai semua untuk pembesaran buah sesuai dengan dia punya kapasitas secara genetik. Nah, kalau seandainya jantung pisang itu dibiarkan terus, nanti akan keluar lagi energi akan terkuras dan jantung pisang itu masih makin kecil. Padahal jantung pisang itu yang masih membesar itu dipotong masih digunakan untuk sayur karena juga mengandung ada vitamin-vitamin khusus untuk tubuh. Berguna ya? Ya, mungkin seperti itu. Baik, berguna. Jantung pisang juga berguna. Baik, terima kasih Ibu Rile Silalahi yang minggu lalu sudah bertanya dan kembali ditanyakan pada saat ini. Pak Martin, kita bicara panen nih sekarang. Ya, tadi 2-3 bulan sudah panen. Boleh diceritakan seperti apa panen pertama, kemudian berapa lama dia panen, kemudian berapa lama berhenti, kemudian panen lagi. Boleh ceritakan Pak Martin? Baik, untuk panen biasanya itu kalau di Modo Inding, petani Modo Inding itu 3 bulan mulai panen pertama. Ya, 3 bulan ya. Jadi setelah panen pertama itu, lalu untuk panen kedua, dia sekitar 4-5 hari sudah panen lagi kedua. Terus begitu dalam waktu 3 bulan. Dia begitu. Nanti selesai 3 bulan, dia sedikit menurun. Ya mungkin kekurangan juga nutrisi. Dia menurun tinggal 1 minggu 1 kali. 7 hari 1 kali panen. Itu dalam waktu 2-3 tahun. Baik. Jadi pertama 4-5 hari, kemudian seminggu ya, sesudah itu ya. Tadi mungkin kalau dicoba-coba dengan saran dari Dr. Hukom tadi bisa tiap minggu, tiap 4-5 hari ya. Ini satu tanaman menghasilkan berapa kilo atau berapa buah, Pak Martin? Pak Martin mungkin putus kelihatannya. Baik, mungkin literatur mengatakan 8-10 ton per hektar per tahun ya. Mungkin ada komentar dari Prof. Daniel terkait panen ini.
Bagaimana mungkin pasca panennya dan seperti apa? Karena tadi sudah dikatakan memang panen bergantung kepada nutrisi yang diberikan oleh akar ya, perakaran ke atas dan proses fotosintesis di daun. Ya. Jadi itu bergantung sekali seperti itu. Dan yang kedua, pada waktu panen, nah ini kadang-kadang kan labu siam ini dipanen bukan pada waktu tua, tapi pada waktu masih muda, ya, karena dia di sayur muda, bukan sayur tua. Ya, bahkan bijinya kalau dipotong pun masih lembut begitu, ya. Nah, oleh karena itu dia relatif tidak mudah cedera, ya, tidak mudah cedera. Tetapi ada baiknya pada waktu kita membawa labu atau produk lain sebetulnya itu diberi lapisan antar buah, ya. Jadi satu buah kemudian diberi jerami atau apa yang kering, kemudian ditumpuk lagi kalau di desa-desa, ya. Tapi kalau mau agak sedikit modern, ya kita beri lapisan khusus, ya, lapisan khusus untuk antar buah, ya, antar buah, sehingga dia tidak tabrakan pada waktu jalan, pada waktu transportasi, goncangan, ya. Sehingga dia bisa lebih lama, ya, lebih lama. Dan labu siam ini relatif awet, ya, relatif awet walaupun kadar airnya tinggi, ya. Jadi nggak menyusut, Prof, ya? Menyusut tetap, karena dia tetap ada fotosintesis, ya, respirasi, ya. Tapi dia tidak secepat, ya, tidak secepat sayur-sayuran yang berbentuk daun-daunan, karena ini kan buah, ya. Buah, jadi dia ada susut tapi tidak sebesar itu. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan dilapis dengan sesuatu yang kering, karena dia akan menyerap air dan juga mengurangi oksigen masuk ke dalam bungkus kemasan itu, sehingga laju respirasinya agak berkurang. Jadi penyusutannya tidak secepat kalau dia ditumpuk begitu saja, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia kurang oksigen, si tanaman ini dalam tanda kutip bisa katakan dia tidur, ya, dia akan panjang umurnya. Lebih panjang, ya? Iya, lebih panjang umurnya. Karena kalau dia kurang oksigen, metabolismenya melambat, sehingga itu awet, ya, panjang umur ininya. Jadi bisa 7 sampai 10 hari dia baru mulai menunjukkan rusak. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi, berbincang-bincang mengenai budidaya labu siam. Kita akan akhiri segera sesi ini dan kita akan lihat atau dengarkan konklusi atau kata-kata masukan terakhir dari narasumber kita. Mungkin boleh saya minta Dr. Johana untuk memberikan konklusi atau kata terakhir dari Dr. Johana untuk memotivasi atau memberikan bagian inspirasi bagi pemirsa. Silakan Dr. Johana. Terima kasih Pak Siboro. Sebaiknya membatasi penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga bisa aman terhadap lingkungan maupun manusia. Terima kasih. Baik, jadi demikian untuk narasumber, untuk pemirsa. Dr. Hukom, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi untuk budidaya labu siam ini kan mudah dilakukan dan murah, tetapi masa produksinya panjang, dan kalau dilakukan secara baik itu berarti bisa mendapatkan income yang bagus untuk petani tanpa harus menggunakan tanah yang luas yang bagus, karena tanaman ini bisa toleransi dan adaptif terhadap berbagai macam jenis tanah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Hukom. Kelihatannya narasumber praktisi kita Pak Martin Kasenda terputus. Mungkin saya minta Prof. Daniel memberikan. Oh, masih ada? Oh, Prof. Daniel dulu. Ya, terima kasih. Pak Martin baru masuk lagi, sambung. Baik, ada satu yang terlupa tadi bahwa labu siam juga bisa ditanam di pot atau di polybag. Jadi bagi rumah-rumah yang di kota yang ingin menanam labu siam beberapa batang,
ya, dengan merambat itu bisa ditanam di polybag. Labu siam adalah produk yang baik bagi kesehatan, mudah ditanam, relatif tidak rewel, sehingga kalau kita ingin menanamnya adalah merupakan produk yang bagus, khususnya di sekitar rumah, ataupun kalaupun ada tanah yang ada di sekitar kita, bisa kita manfaatkan untuk menanam labu siam. Baik, terima kasih Prof yang sudah mengingatkan bisa ditanam di pot ya. Tapi tetap pakai para-para, Prof ya? Oh, tetap ada ya, dia supaya karena tanaman merambat. Ya. Baik, kita akan akhiri, kita dengarkan mungkin ada Pak Martin. Ya, kita dengarkan inspirasi atau nasihat dari Pak Martin untuk pemirsa. Silakan Pak Martin. Halo pemirsa. Yes. Untuk saran kami, apabila ingin membudidayakan labu siam, maka kita harus ikut apa yang kita sudah dengarkan, cara menanam dan memupuknya. Karena labu siam ini sangat menguntungkan bagi para penanam labu siam atau petani, dan itu juga menguntungkan untuk kebutuhan rumah tangga walaupun cuma bikin sayur. Baik. Terima kasih Pak Martin yang sudah memberikan inspirasi, prospek bisnisnya tinggi, keuntungan konsumen sendiri-sendiri juga bisa dilakukan. Demikian acara kita, diskusi kita pada malam ini untuk budidaya labu siam, karya mulia, bisnis luar biasa, semangat pertanian Indonesia. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam.